Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Hari ini pada masuk semua apa? Ada yang tidak masuk anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang ingin memimpin? Mas Indra. Mas Indra? Oke, silakan Mas Indra. Sebelum mulai pembelajaran ini, kita doa kepada yang hadir kembali. Dalam Tuhan. Baik anak-anak. Anak-anak, siapa yang pernah berangkat sekolah itu kehujanan? Saya. Iya, Saya pakai fiksi, Pak. sama seperti bapak waktu kecil juga gitu. Jadi waktu datang sekolah itu kehujanan terus juga masuk. Oh, udah Pak, masuk Pak. Gerimis sebuah. Teman gerimis Pak, teman gerimis. Oh teman dewi ya. Masuk ya. Ya, kita masuk. Nah anak-anak, mengapa terjadinya hujan ini anak-anak? Mengapa hujan itu? Karena jahil. Karena jahil. Adawan Pak, adawan. Kawan ya, kawan ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar akan mempelajari bagaimana hujan itu terjadi melalui proses siklus air ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada mendeskripsikan melakukan siklus air dengan contoh sehari-hari, menggambar dan membuat bagian siklus air pada diagram sederhana, bekerja sama menyusun urutan siklus air dan menjawab soal LKPD. Next. Nah, sebelum itu Bapak akan menayangkan sebuah video ya anak-anak, video siklus air. Baik Pak. Nah, Mulai Pak. oh ini ada Berapa sinyal di ini Pak, 2 spot Pak. oh ini ada masalah itu. Oh ya. Ada perhatikan video ini anak-anak. Oh, ada suara. Suaranya ini anak-anak. Oh jadi itu air tawar baru 5% air tawar terus ini nanti ya. Nah, ini tekan aja ya anak. Oh, berarti ada satu.
Ini soalnya bangunnya anak-anak. Oke, sudah selesai ya, anak. Habis ini apa Pak? SD. Nah, dari video tadi kalian olahraga tentang apa, anak? Air. Proses apa sih? Air ya. Oh iya, silakan Mbak. Sasa. Tentang proses siklus air ya, anak. Tadi Nah, Bapak ingin bertanya nih anak-anak, mengapa baju yang dijemur itu bisa kering? Karena airnya menguap. Karena apa? Airnya menguap Pak. Nah, panas. Matahari ya. Ya, betul sekali Mbak Lisa ini. Kita next ya. Iya, soalnya jangan tuh. Nah, berarti kan gambar ini anak-anak jadi tahap siklus air itu ada apa? Yang pertama itu penguapan, itu kondensasi, dan presipitasasi, yang terakhir infiltrasi. Nah, untuk gambar diagramnya ini ya, anak. Sudah next aja ya. Nah, apa itu siklus air? Jadi siklus air itu jalan terus menerus yang dilalui air di bumi, menguap menjadi uap, membentuk awan, turun sebagai hujan, lalu kembali lagi ke tanah dan mengisi sungai atau tanah. Siklus ini bekerja tanpa henti dan sangat penting bagi makhluk hidup ya anak. Kita next ya. Nah, tahapan pertama yaitu penguapan. Jadi penguapan itu merupakan tahapan awal dalam siklus air anak-anak. Pada tahapan ini itu air menguap dari permukaan laut, sungai maupun danau itu menjadi uap air karena panas matahari. Tidak kan anak-anak pernah penguapan? Ini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kondensasi. Ini proses yang kedua anak dari penguapan. Nah, setelah air menguap itu uap air di udara akan mendingin dan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. Jadi kondensasi itu uapan di udara itu mendingin ya anak. Setelah itu berubah menjadi awan. Nah, yang selanjutnya itu presipitasi. Dari kondensasi air pada awan yang sudah terbentuk akan jatuh ke bumi berupa hujan, salju, ataupun hujan es. Bagaimana, sudah paham anak? Paham ya. Nah, yang terakhir ada infiltrasi. Ini proses terakhir dari siklus air anak. Jadi air yang meresap ke dalam tanah itu mengisi cadangan air tanah atau mengalir lagi ke sungai. Tuh, jadi apa dari prosesnya tadi itu kan jatuh ya? Ya. Airnya itu jatuh terus kembali lagi. Nah, manfaat siklus air bagi kehidupan. Ada berapa macam yang mana sih manfaat dari siklus air? Berapa aja? Air minum dan air untuk tanaman. Yang satunya Menumbuh makannya dan kepentingan hewan. terus Mengatur suhu bumi dan
air tadi. Meskipun air adalah proses terjadinya dari air kembali lagi dari air menguap menjadi awan terus hujan menjadi air lagi dan proses ke tanah. Ya, betul. Oke. Nah, untuk yang matematika, ada sebuah keluarga mempunyai sehari itu memakai 8 ember air. Jika 5 hari itu ada berapa ember air, anak-anak? 8 kali 5 40 ya. Ya. Oke. Selanjutnya PPKN anak-anak. Jadi apa manfaat dari menghemat air anak-anak? menghemat biaya listrik juga. Ya betul sekali Mbak Adi. Betul. Betul. Dapat ringan. Oke anak-anak, di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Di sini Bapak akan membuat jadi berapa kelompok ya? 3 kelompok apa anak? 3 aja ya. Oke. Bapak bagikan nomor 1. Setelah kalian kerjakan, kalian presentasikan ke depan ya anak-anak. Ya. Ada kesulitan Mas Indra? Gimana kelompok 2? Proses Lagi mendengar Bapak. Kelompok 3 ada kesulitan? Oh, yuk tadi silakan Bapak kerja. harus memiliki Urutannya itu evaporasi, kondensasi, presipitasi kan Pak? Iya betul. Gimana? Oh, sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok yang lain sudah selesai belum? Udah. Ayo dibantu dong Mas Indra. Kelompok 3 sudah? Iya. Iya. sudah masih Pak. Sudah. Ya. Oke. Kelompok mana dulu yang ingin maju? Dua. Saling nama sudah Pak.
Ya sama aja. Perkenalkan, Perkenalkan saya dari kelompok 2, saya Alvin, temannya saya Rizky. Saya Nisa Rizky akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenal siklus air. Jadi yang pertama itu gambar presipitasi. Presipitasi itu adalah salju kemudian menghasilkan hujan salju atau hujan es ke permukaan bumi. Kemudian gambar yang kedua itu evaporasi. Evaporasi itu adalah air dari permukaan bumi itu menguap menjadi uap air karena panas matahari. Kemudian yang ketiga itu kondensasi. Kondensasi itu adalah uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Kemudian terakhir itu ada infiltrasi. Infiltrasi itu air meresap ke dalam tanah mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah seperti itu. Baik, yang kemudian itu siklus air dan tugas kedua. Yang pertama itu ada koleksi atau pengumpulan air. Jadi air-air yang ada di daratan itu nanti berkumpul baik itu di danau ataupun di laut. Kemudian yang kedua evaporasi. Di sini penguapan air. Jadi air di laut dan di danau itu menguap karena panas matahari dan menjadi awan. Kemudian kondensasi pembentukan awan. Jadi setelah menguap ke atas tadi, uap-uap air tadi menjadi titik dan menjadi awan yang dan terakhir presipitasi atau turunnya hujan. Karena awannya sudah keberatan ya Pak ya, jadi airnya turun ke bawah seperti itu menjadi hujan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 anak. Untuk selanjutnya mau kelompok mana? Maju. Kelompok 1 mungkin? Wih, Ya Mas Indra. sudah kan dulu Pak. Saya perkenalkan dari kelompok mana? Dari kelompok 1, yang pertama saya dulu. Oke. Di sini ada gambar koleksi yaitu penampungan air hujan tempur nanti yang dari permukaan bumi mengalir dan berkumpul di sungai, danau, waduk atau laut. Yang kedua ada evaporasi, itu menguapkan air karena panas matahari, air dari laut, danau, sungai berubah menjadi uap air dan uap air tersebut naik ke atmosfer. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu pembentukan awan. Uap air yang naik ke atmosfer berubah dari titik air putih dan kumpul menjadi awan. Yang terakhir ada presipitasi, yaitu turunnya hujan. Titik air di awan sudah terlalu berat dan banyak, lalu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Oke, selanjutnya. Mengenal siklus air. Air dari sesuai dengan kegiatan dari proses siklus air. Yang pertama itu presipitasi, yaitu garisnya bawah, yaitu adalah awan yang kemudian menghasilkan hujan atau hujan es ke permukaan bumi. Yang kedua adalah evaporasi, adalah air dari permukaan bumi menguap menjadi uap air karena panas matahari. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi itu adalah uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Oke. Yang terakhir infiltrasi, yaitu adalah air meresap ke dalam tanah kemudian akuifer dan sumber air bawah tanah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Ya, kelompok kelompok 3. Maju. Saya perkenalkan dari kelompok mana ini? Kita dari kelompok 3, kebetulan saya Indra Wati dan saya
Nah, begitu. Nah, anak-anak, tadi ada berapa tahapan dari siklus air? Apa aja itu?